Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Pagerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Dan kali ini ada sebuah kisah nyata dari Bang Bani dan Bang Dels pada tahun 1998, di mana mereka masih muda, tapi harus mengalami pengalaman pahit yang berkaitan dengan hal mistis. Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Bani, si Bon Jovi KW. Gua emang ngefans sama Bon Jovi. Gua hidup di kampung dan mempunyai emak yang super. Kalian tahu, gua tiap hari diomelin sama emak gua. Mungkin karena gua badung kali ya. Maklum lah, anak usia remaja yang memang sangat ingin tahu semua hal. Iya gak sih? Gua bukan orang kaya yang punya harta melimpah. Ngapain kaya? Tapi dari hasil korupsi dan memakan uang rakyat sendiri. Lebih baik emak gua, walau cuma jualan pecel, tapi tiap hari jualannya selalu habis dan tidak merugikan orang lain. Musik? Ya, itu hobi gua. Kalau nulis, nggak terlalu sih. Itu si Del yang bertanggung jawab soal menulis. Karena jangankan menulis di buku, kamar gua juga banyak banget tulisannya. Dikira kertas kali itu tembok kamar. Bukan berarti kita vandalisme ya. Gua dibawa kemanapun sama dia. Mau manggung, healing ke pantai, ataupun naik gunung. Foto-foto pun tertempel di dinding glossy yang ukurannya 4x6 meter yang sedikit memudar. Ini kisah gua, Bani. Udah keren belum pembukaannya? Nah, ini baru ceritanya mulai dari sini. Kuseka kening dari peluh yang menetes. Kaos pun tidak luput basah oleh keringatku. Mengingat-ingat apa yang terjadi barusan. Ku pegang erat kepalaku yang terasa dihimpit angin malam yang menandu sang waktu. Terjaga dari mimpiku. Ku rengkuh segala pikiran untuk melupakannya. Apakah itu hantu yang berlalu? Entahlah, aku sudah seminggu seperti ini. Masih di sini, kulihat jam 1 pagi. Sudah 2 kali aku lihat itu, tapi tetap bergeming sang waktu di malamku. Aku lupa apa itu cinta. Benar, aku tidak ingat. Namun, ceritamu masih ada di buku itu. Cuma kamu yang tahu. Tidak sadar, aku pun menangis. Menangisimu. Terus mengingat apa yang kau tulis untukku. Dear Bani, kamu tahu gunung itu buatku bahagia. Kamu tahu pantai itu mengisi hariku. Kamu tahu aku mencintaimu. Tapi Tuhan lebih menyayangiku. Maafkan aku. Kututup halaman itu dengan lembutnya. Tidak kulanjutkan membuka helai kisahnya. Hanya itu. Kenapa aku? Aku bertanya pada diri sendiri. Januari 1998, di mana pertama kalinya aku jatuh cinta dengan seorang wanita yang bernama Gadis, sesuai dengan paras cantiknya yang ayu dan semampai tubuhnya. Banyak pria mencoba mendekatinya, banyak wanita iri kepadanya akan cantiknya dan kesopanannya yang selalu dihias kerudung putih. Akhir Januari itu kulangkahkan kaki menuju telepon umum koin yang ada di 2 belokan rumahku. Karena aku khawatir akan dia yang hadir di mimpi-mimpiku yang sudah seminggu ini. Saat telepon di seberang terangkat, terdengar suara sengau seperti seseorang habis menangis. Dan yang ku tahu adalah kakak Gadis. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Bani, Gadis ada kak? Dengan suara bergetar, kakak menjawab. Gadis sakit Ban. Sakit apa kak? Kakak juga nggak tahu Ban. Sudah 3 hari ini terbaring terus, belum bisa diajak bicara. Ku garuk cat plastik biru yang menutupi tiang telepon ini. Tidak ku sadar kalau aku benar-benar khawatir jika firasatku itu tersambar kenyataan. Oh iya kak, makasih ya udah ngasih tahu. Insya Allah besok aku ke situ. Iya Ban, sama-sama. Soalnya Gadis kadang-kadang suka manggil nama kamu Ban. Iya kak, makasih sekali lagi. Terlihat sosok tinggi besar setinggi 5 meter berdiri di samping tempat itu. Mata memerah
dengan tanduk melingkar terbalik di kepalanya. Bulu lebat di tubuhnya menandakan kuatnya dia dan menatapku sinis. "Apa lu?" kataku ke sosok itu. "Jangan macem-macem lu, gua sengkat lu. Terus gua piting, mau lu? Lu yang suka ganggu orang-orang lewat ya? Awas lu kalau gangguin manusia." Aku mengambil sedikit tanah dan kubacakan doa, lalu kulemparkan ke sosok itu, yang ternyata genderuwo yang menghuni pohon besar di belakang telepon umum. Pagi itu aku terbangun tetap dengan mimpi yang sama. Kopi hitam kubuat dan kuhisap rokok dengan malas kubuang asapnya. Segera ku mandi, membawa kopi dan rokok ke kamar mandi. Enggak deh, masa mandi sambil ngopi? Ngaco amat gua. Ku sikat gigi pakai batu bata merah dan keramas gondrong rambutku pakai lumpur. Bohong, gak gitu juga sih. Setelah semua aku kerjakan, beresin kamar emak dan seisi rumah, aku pamit ke emak dengan mencium tangannya, ku minta doa dan restunya. "Nak, Bani pergi dulu ya, mau ke rumah gadis." "Iya, hati-hati Ban, emak doain biar cepat sembuh." Emak sudah tahu soal gadis yang sakit setelah semalam ku ceritain. "Tapi Ban, tar dulu, kok badan kamu kayak bau kecut ya? Ketek kamu bau kecut ya? Sana bedakin keteknya," canda emak. "Enak aja mak, enggak lah, Bani udah pakai parfum lah. Kembang 7 rupa Bani giles-giles, terus air hasil kembangnya Bani jadiin pewangi. Lagian kalau pakai bedak, ntar burket mak." Vespa biru Super 78 ku hidupkan sekali engkol dan meluncurlah aku. Sesampainya aku di rumah gadis, terlihat dia sedang terbaring dengan tatapan yang kosong. Seketika aku menangis dalam hati. Oga amat nangis depan orang-orang, batinku. Ntar image rocker gua hilang dong. "Kak, gadis sakit apa ya? Kok sedikit aneh?" Aku membatin juga karena kurasakan saat itu ada kejanggalan pada fisik dan sakitnya. "Kakak juga gak tahu Ban, mulai minggu yang lalu udah dibawa ke rumah sakit, tapi hasilnya tetap begini. Pihak rumah sakit gak ngerti juga penyakit yang diderita, karena 3 kali datang ke situ hasilnya sama saja. Cuma kemarin sih sempat ada ustadz datang ke sini. Terus kata ustadz, ini bukan sakit medis, tapi sakit non medis." Dalam hati lagi, sudah kuduga. Perasaan gak enak waktu masuk ke pintu rumah ini, seperti ada hembusan angin dan terasa panas serta sesak. Aku takut mimpi itu jadi kenyataan. Aku pun cuma bisa istighfar. "Kakak juga gak yakin akan kedua hal itu Ban. Rumah sakit gak ada jawaban pasti, sedangkan ustadz pun gak bisa mengatakan yang terjadi. Gini Ban, kamu tahu kan kalau gadis itu sayang kamu? Nah, mungkin gak sih ada orang yang jahat mengguna-guna gadis kayak gini? Karena banyak banget laki-laki yang suka sama dia. Bukan 1-2 orang, tapi banyak laki-laki yang inginkan cintanya. Juga kalau perkataan ustadz itu benar, katanya ini santet Ban." Aku juga kurang paham kak. Dalam hati, kalau demit sih aku jita kak. "Sabar aja dulu ya kak, insya Allah Bani bantu semampu Bani." "Makasih ya Ban." Apa salahku? Apa salahnya hingga terjadi seperti ini? Tidak bisa ku jawab. Tidak ada kepastian akan sesuatu yang kulihat dan aku rasakan. Sekejap gambaran teduh wajahnya yang memudar kini sedikit terpancar ketika kulafalkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu kosong tatapannya mengarah ke atas dan seperti ketakutan ketika ku baca ayat suci Al-Quran. Terlihat dia tersenyum manis namun tampak licik di sunggingnya. Perlahan tangannya yang mulai mengecil karena penyakitnya mengarah ke lehernya dan dia mencekik lehernya sendiri, juga mencakar-cakar tubuhnya sendiri. "Sudah Ban, jangan diteruskan," ucap kakak. Kakak juga gak ngerti Ban, kalau kakak juga baca-baca surat Al-Quran, tingkah gadis kayak gitu. Jadi kalau kakak bacain, gadis seperti ingin melukai dirinya sendiri. Pernah suatu malam kakak lihat dia kayak bicara sendiri, cuma kakak gak tahu apa yang diomonginnya. Mirip bisik-bisik kayak bahasa alien. Terus tangannya suka nunjuk-nunjuk ke atas, wajahnya takut. Gestur bibirnya kakak baca, dia bilang pocong. Seperti tersambar petir, tapi ini kenyataannya. Pernah juga aku lihat gadis bertingkah aneh Ban. Kadang goyang-goyangin tubuhnya, gelengkan kepala, bahkan menjulurkan lidah, seakan gadis mengikuti apa yang sosok pocong itu lakukan. Setetes air mataku seka dengan ujung telunjukku. Malu juga dong.
Terus kudu gimana kak? Apa ustadz atau orang pintar gak bisa menolong? Udah beberapa orang pintar nyoba membantu Ban, sama aja. Bahkan menurut salah satu orang pintar itu, ini bukan santet biasa. Hampir semua orang bilang ini beneran santet. Namanya santet 7 pocong. Jadi tiap kali orang pintar nyoba nyembuhin gadis, katanya pocong-pocong itu hilang, seperti disembunyikan atau ditarik sementara oleh pengirimnya. Kalau udah gak ada orang pintar itu, pocong itu dikirim lagi. Gak kedeteksi keberadaan si pengirim, kata orang-orang pintar itu. Aku jadi bingung juga Ban. Aku sedih lihat gadis kayak gini. Kini kakak yang beneran nangis. Satu lagi Ban, bahkan sempat ada orang yang mencoba menyembuhkan gadis, tapi dia meninggal setelahnya. Seminggu sudah aku berusaha untuk tidak jauh darinya. Kulakukan apa yang aku bisa, menemani di sampingnya. Hari berlalu begitu cepat, namun tidak seperti biasanya, yang selama ini hanya berbaring. Kulihat tiba-tiba dia meringis seperti terasa perih. Tangannya menunjuk ke belakang tubuhnya. Setelah aku cek, tampak bulatan kecil yang akan membesar di belakang tubuhnya, digerayangi ulat belatung kecil di tepiannya. Allahu Akbar, ku ucap berulang-ulang. Aku terjatuh lemas sambil memegang lutut. Jantung terasa lebih lambat berdetak dari sebelumnya. Ku pegang kepalaku, ku tumpahkan kekesalan dengan menjambak rambutku. Ya Allah, ucapku dan mulai pasrah. Ternyata aku bermimpi mengerikan. Hari berikutnya, aku hanya bisa terdiam saja di kamarku, memikirkan dia di sana apa kabarnya. Apakah akan pulih dari semuanya, atau apakah akan sama saja? Aku tidak tahu kawan. Aku tidak ingin tahu, karena aku takut mimpi buruk itu terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar jelas suara Del di teras rumahku, kemudian berbincang dengan emak. Bani mana mak? Ada tuh di kamar, lagi ngacak-ngacak spray, terus lagi berantem sama kutu di kasurnya, canda emak. Buset, kutu kasur diajak berantem. Siapa yang menang mak? Des berkata. Dalam hatiku, sowe, gue dikata-katain. Yang menang kutu Des, si Bani dikeroyok tuh kutu. Abis kutu kasurnya banyak banget. Haha. Terdengar keduanya tertawa. Des masuk setelah membuka korden kamarku. Weh Ban, ngopi dong, lamun aja lu. Jemur tuh kasur. No, mak bilang tadi. Sungguh Des. Udah amat, balasku. Sambil ku tutup muka dengan bantalku yang terlihat dekil dan terlihat bercak-bercak bekas ilerku. Buset lu Ban, malah molor lagi. Bangun, buruan kita ngopi. Sono bikin sendiri, sekalian gua bikinin ceplok telur. Suwe lu kira gue tukang nasi goreng? No, makan pisang goreng campur nasi. Hus, jangan bilang-bilang orang lain nyet, malu gua. Ya elah lu mah, apa aja disikat Ban. Martabak manis keju coklat aja pakai nasi segambreng. Kadang singkong sambar pakai ikan asin. Yang penting kenyang bro. Orang kayak kita kan belum kenyang kalau belum makan nasi. Ya nggak kayak lu kali, pisang goreng pakai nasi, bubur ayam pakai nasi, bubur kacang hijau pakai nasi. Suwe lu, mendingan gua lah, apa aja gua sikat daripada lu nggak suka sayuran. Lu juga kagak suka air putih, ayo. Tertawalah kami saat ceng-cengan itu. Kopi panas tersaji di depan kami. Tidak lupa kami membakar rokok. Singkong rebus mengepul dengan asap yang tipis terlihat lalu menghilang. Hangatkan suasana sore itu sementara karena kedatangan Del di rumahku. Kebetulan rokokku habis dan ada rokok Del. Gua sikat aja. Di depan teras itu, sebuah dipan kecil kududuki bersama Del di bawah pohon mangga yang kupunya. Sejuknya angin tidak terasa oleh kebingungan yang bergulat di pikiranku. Gimana kabar gadis Ban? Masih sama kayak kemarin-kemarin aja Del. Gua bingung kudu gimana. Emang yakin lo kalau gadis disantet? Aku langsung menunduk. Udah 2 minggu semenjak gadis mulai sakit. Sudah cukup banyak juga uang yang kukeluarkan dari celengan ayam jagoku, dan uang keluarganya dihabiskan untuk pergi ke dokter. Dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, tetap aja hasilnya selalu sama. Banyak orang-orang pintar kudatangi dari desa ke desa lain, bahkan sampai di pelosok-pelosok dusun. Belum ada yang mampu melawan santet ini. Bahkan ada orang meninggal karena itu. Gak ada satupun di dunia yang lebih mampu daripadanya Ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma bisa berdoa kepadanya apa yang terbaik nantinya buat lu Ban. Kalau emang nanti sembuh, insya Allah sembuh. Tapi kalau takdir memilih yang lain, kita kudu terimanya Ban. Dalam hati,
Sok bijak lu, Nyat. Lu gak tahu apa yang gue rasain. Tapi ada benernya juga sih. Kapan semua ini selesai? Jawaban apa yang nanti ku tahu sesudahnya? Aku cuma bisa menunggu dan menunggu lagi. Sudah hampir 3 minggu, gadis tidak ada perubahan. Apakah sia-sia yang sudah kulakukan untuknya, untuk cintanya, terlebih untuk hidupnya? Pagi, siang, sore berganti, ceritaku pun berganti, tapi tidak dengan keadaannya. Aku hanya bisa mengaduh di sini. Aku hanya bisa terdiam, tempat di mana aku berpikir, merenung, apakah ada jalan lain lagi. Aku pun segera kembali ke telepon umum, dan tidak ada jawaban. Ku ulangi hingga 7 kali, tetap saja. Hanya suara berdering saja di telingaku, tanpa ada suara terdengar dari sambungan telepon ini. Aku resah, dan firasatku mengatakan ada sesuatu kembali terjadi di rumah gadis. Ku lari secepatnya ke rumah, ku cium tangan emak, dan tidak lupa minta duit. Enggak deh, aku minta duit sama emak sama aja aku minta getok panci lagi. Maksudnya minta restu dan doa emak. Ku ambil jaket kulitku yang rombeng dan sepatu koboiku dengan kaos kaki yang baunya, waduh, bikin gua sendiri pingsan kayaknya. Oh iya, sekedar info, kalau sepatu kalian bau, coba deh tabur dengan bubuk kopi hitam. Dijamin guys, baunya makin semerbak. Tapi beneran deh, coba aja guys. Biasanya baunya hilang tuh. Oke, lanjut. Setibanya di rumah gadis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar suara lirih dari dalam ruangan. Masuk aja, Ban. Kubuka pintu rumah, kulihat kakak sedang terbaring di sebuah lantai beralas tikar dengan selimut menutupi setengah badannya. Selintas di ujung kelopak mataku terlihat samar dan sangat cepat sekali. 2 sosok pocong melewati kamar yang ada di samping kakak. Sejenak tidak kuindahkan itu semua, namun mataku tidak bisa melawan untuk tidak melihatnya. Kudiamkan itu semua, tapi seakan sosok itu mencoba menggangguku. Kubiarkan sebentar dan kutahan sejenak penasaranku kepada sosok pocong itu. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Dengan parau suaranya dan sedikit tangis yang ingin ditumpahkannya. Loh, kakak kenapa? Aku tadi telepon tapi gak ada yang angkat, Kak. Aku langsung kesini saja. Firasatku ternyata bener lagi. Ternyata kakak kena sakit juga. Kakak kecapean kali jagain gadis tiap hari. Istirahat yang cukup, Kak, biar aku yang jaga sekarang. Gak ngerti, Ban, apa yang terjadi sama kakak. Jadi 3 hari yang lalu aku emang punya firasat juga untuk tidak berangkat kerja. Tapi aku paksakan karena aku sudah izin terlalu banyak ke atasan. Jadi aku berangkat pagi itu. Nah, di jalan setapak yang menuju ke persawahan dan perkampungan warga seberang itu, awalnya aku melihat di depanku ada 2 ekor ular kobra sedang kawin, dan 2 ekor ular kobra lagi saling menatap matanya satu sama lain. Tiba-tiba di sebelah kananku dari belakang berjalan 1 ekor ular kobra lagi, sedangkan 1 ekor ular kobra di sebelah kiri dari arah depan berjalan ke belakangku. 1 ekor lagi di belakangku, ular kobra itu berdiri meninggi dengan kepala dan lidahnya menjulur, siap menggigitku. Aku saat itu dikelilingi 7 ular kobra hitam, Ban, sepanjang 7 meteran, dan tingginya kalau berdiri hampir sama denganku. Aku teriak menjerit sekeras-kerasnya, tapi anehnya gak ada 1 orang pun yang mendengar. Padahal sebelumnya sawah itu setiap hari selalu ramai petani dan warga yang berlalu lalang. Tapi waktu aku dikerumuni ular kobra hitam itu, terasa sepi dan sehening-heningnya. Bahkan suara burung pun gak ada. Tidak terdengar apa-apa, Ban. Bahkan suara angin yang menerpa dahan dan dedaunan pun tidak terasa. Aneh memang. Sedari apa yang terjadi saat tersadar, aku berlari menghindari ular itu sebisaku, Ban. Lalu sesampainya di tempat kerjaku, aku merasa aneh lagi. Kulihat karyawan-karyawan yang lain seakan tidak melihatku. Aku seperti tidak terlihat oleh mereka, Ban. Saat siang menjelang istirahat, aku melihat seorang kakek seperti pengemis berpakaian serba putih. Dia meminta-minta ke karyawan yang sedang ada di sana, tapi tak ada satupun orang yang memberikan uang atau makanan yang tersisa. Bahkan salah satu karyawan justru menghinanya, memaki, dan mengumpat sembunyi-sembunyi di balik mulutnya yang penuh dengan makanan yang dikunyahnya, seakan tidak peduli dengan kakek itu. Aku merasa iba, Ban. Lalu ku hampiri dia dan ku beri sedikit uang serta sedikit makanan dan air. Kakek itu tersenyum dan bicara, "Terima kasih, Neng. Gak usah, kakek gak butuh itu semua."
Kakek itu tiba-tiba menyentuh bahuku dan bilang sepatah kata, "Kamu yang sabar ya, Neng." Sambil melangkah pergi dengan tongkat yang dililit kain putih, lalu hilang di balik lamunanku. Seakan aku tertiup kantuk berat, tiba-tiba aku pingsan, Ban. Tapi ketika terbangun, kulihat sekeliling tidak ada siapa-siapa, tidak ada satupun orang di sini. Aku di tempat terakhir melihat kakek itu. Namun yang mengerikan, aku tidak merasakan apa-apa di kakiku dan setengah perut ini. Aku lumpuh, Ban, secara tiba-tiba. Mati rasa setengah badan setelah ketemu kakek itu. "Kamu tahu, Ban, gimana cara aku sampai rumah?" cerita kakak sambil menangis. "Aku ngesot, Ban. Kuseret kaki dan tubuh ini dengan tangan. Aku gak ketemu siapa-siapa di jalan. Aku gak melihat satupun orang. Dan anehnya suasana begitu hening, seperti tidak ada kehidupan. Tidak peduli apa yang terjadi, sampai akhirnya aku bisa sampai rumah. Aku gak tahu berapa lama aku bisa sampai. Seperti ada hubungannya kakek dan ular kobra itu dengan lumpuhku, Ban." Sesekali kakak menghapus air matanya dari matanya yang sembab. Selesai kakak bercerita, tidak lama datang seorang laki-laki seperti Ustadz yang bersila di sebelahku. Aku menyalaminya sambil memperkenalkan diri, lalu bertanya, "Ustadz, ini ada apa sih? Gadis belum sembuh, sekarang malah kakak ikut sakit juga." Ustadz itu menghela nafas panjang lalu bercerita, "Saya juga kurang paham akan hal ini, Ban. Ini di luar kemampuan saya. Kamu juga tahu kan, siapa saja orang yang sudah mencoba menolong gadis, biasanya sehari kemudian meninggal. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang guru ngaji biasa, gak lebih dari itu. Bukan kemampuan saya melawan santet ini." "Kakak gadis kena santet juga, Ban," ujar Ustadz itu. Sontak aku kaget, kesal dan ingin sekali mengumpat sekasar-kasarnya. Tidak ingin dikuasai itu, aku coba beristighfar saja. Karena di depanku sekarang ada Ustadz. Coba kalau gak ada. "Sepertinya kakak gadis terkena santet 7 kobra, Ban," ucap Ustadz. Tiba-tiba terdengar suara keluhan dari dalam kamar dan kusadari kalau suara itu adalah suara gadis. Segera kulihat gadis di kamarnya. Ketika sampai di kamarnya, betapa kagetnya aku. Kulihat ada 2 sosok pocong berada di samping gadis dan 2 pocong di pojok kamarnya. 1 di ambang jendela dan 2 lagi di atas lemari, berdiri sampai tembus ke atas dinding plafon. Segera ku dekati gadis tanpa memperdulikan keberadaan pocong-pocong itu. Ya Allah, apa yang telah mereka lakukan? Apa yang membuat mereka jahat ke keluargamu? Setelah semua agak tenang, aku bicara lagi kepada ustadz tersebut. "Jadi bagaimana, Ustadz? Bagaimana cara sembuhinnya?" "Saya juga nggak tahu, Ban. Saya cuma bisa memberikan apa yang saya pahami saja. Untuk hal ini, saya nggak bisa kasih petunjuk apa-apa. Bahkan kalaupun saya tahu, mungkin siapa saja yang terkena santet akan memaksa saya untuk mengembalikan santet itu dan menyantet balik sang pelaku. Saya cuma menahan sementara serangan-serangan itu. Itulah santet. Itulah ilmu yang bisa membuat seseorang saling dendam. Santet 7 pocong dan santet 7 kobra." Aku sedikit memahami apa yang Ustadz katakan. Kalau kita dendam lalu kita menyantet balik pelakunya, itu sama saja kita seperti mereka, dan dendam tidak akan terselesaikan. Aku pun berterima kasih kepada ustadz tersebut. 2 hari setelahnya, ku dengar lagi kabar dari kakak. Lantas aku buru-buru ke sana. Namun alhamdulillah, saat kulihat, kakak seperti mendapatkan sedikit harapan untuk sembuh. Tadi pagi kakak lagi tidur, terus seperti kena rep-rep. Lalu aku merasakan ada yang mencekik, Ban. Nafasku tersendat, jantung terasa melemah dibuatnya. Tiba-tiba, Ban, datang sesosok makhluk tinggi hitam besar berbulu lebat dengan mata merah sebesar kelapa dan ada tanduknya. Dia langsung mendekat dan rambutku dijambaknya, lalu dibentur-benturkannya kepalaku ke tembok. Tapi alhamdulillah, Ban, ada pertolongan. Ada seekor harimau putih besar yang menyerang sosok hitam besar itu. Kulihat kedua makhluk itu berkelahi. Kadang kulihat harimau besar itu berubah jadi manusia seperti pendekar di televisi. Kulihat juga seperti percikan-percikan cahaya dan ledakan-ledakan api ke tubuh sosok hitam itu. Tidak percaya kulihat itu, Ban, tapi seperti nyata. Aku bersyukur sosok hitam itu kalah dan harimau itu menang. Sosok harimau itu lalu berubah menjadi manusia, lalu berkata dengan teduh sekali perkataannya. Wajahnya lembut, bahkan tuturnya pula. "Pergilah, Nak, ke Gunung Pancar. Ziarahlah ke sana.
kamu akan ketemu seseorang di sana, dan berdoalah meminta kepada Tuhanmu." Dia lalu tersenyum dan kulihat dia mengelus kakiku tanpa menyentuhnya. Saat sadar, ternyata sudah ada Pak Ustadz dan yang lainnya di sebelahku, ucap kakak sendu. Sore hari itu juga, kakak dibantu aku, Des, Ustadz, dan ayahnya gadis berangkat ke Gunung Pancar, sedangkan ibu menemani gadis di rumah. Dan setibanya kami di gunung itu, sebuah doa terucap dan alam pun seakan mendukungnya. Sesaat sampai di tujuan, kulihat kakak berjalan. Namun kulihat juga kakak berjalan tertatih sambil membawa tongkat berbalut kain putih di tangannya, mirip dengan apa yang pernah kakak ceritakan. Aku diam saja karena fokus. Setibanya aku dan yang lain di tempat ziarah itu, tidak lupa kami semua mendoakan arwah yang telah pergi jauh dari kami semua. Lalu tiba-tiba datang seorang kakek-kakek yang ternyata sang kakek tersebut adalah kakek pengemis yang pernah bertemu dengan kakak saat itu. Selesai kami ziarah makam dan sholat hajat di tempat itu, kusalami juga kakek tersebut. Harum dan wangi tangan putihnya, belum pernah kucium wangi seharum ini sebelumnya. Lalu kakek itu berbicara, "Alhamdulillah, kalian sudah sampai di sini dan ikhlas untuk mendoakan sesepuh-sesepuh yang ada di sini. Insya Allah, kalian mendapatkan balasan setimpal atas doa-doa kalian. Mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya akan berakhir. Tapi semua itu harus ada kesabaran yang kuat untuk menerimanya." Terlihat sorot mata kakek itu mengarah kepadaku dan tetap tersenyum teduh. "Insya Allah kita pasrahkan saja semuanya kepada Gusti Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sambil menepuk pundak kakak dan menepuk kaki kakak yang sedang terduduk tanpa menyentuhnya. Seketika, detik itu juga, kakak langsung berdiri dan menangis mencium tangan sang kakek dan berterima kasih. Aku dan yang lain pun sebenarnya merasa aneh, tapi itu yang terjadi. Siapa kakek ini? Masih menjadi misteri sampai cerita ini kutulis. Tidak lama berselang kami izin pamit pulang kepada kakek itu. Ketika baru melangkah 10 pijakan, saat aku membalikkan badan untuk melihat kakek itu, tongkat yang tadi dipakai kakak telah kembali ke tangan kakek tersebut. Ya, tongkat yang berbalut kain putih juga membantu jalan kakak saat itu telah berada di tangan kakek itu dan tetap tersenyum teduh sekali. Yang kami pikir kakek itu adalah penyebab kakak lumpuh atas santet 7 kobra itu. Ternyata kakek itulah sebagai perantara atas doa-doa kami. Malamnya setibanya di rumah, aku, Das, dan keluarga gadis berkumpul membicarakan tentang kesembuhan gadis yang selama ini tidak kunjung ada jawabannya. Tiba-tiba terdengar rintihan gadis dari dalam kamar. Kami semua langsung menuju ke sana. Lalu dalam pangkuan ibunya, gadis bilang, "Kakak, mana Bang Bani?" "Ini ada, Dis." Aku mendekati gadis. "Iya gadis, ini Bang Bani. Kamu yang kuat ya. Abang pasti cari cara buat gadis sembuh dan bisa kumpul lagi kayak dulu." "Bang Bani, jangan nangis ya. Gadis mau pulang. Gadis sudah ada yang jemput nungguin di sana." Semua terdiam seketika dan menangis tanpa suara. "Kamu mau kemana gadis? Kamu pasti sembuh, Dis." "Gadis udah gak sakit lagi Bang. Bang Bani di sini saja ya. Jangan ikut sama gadis. Bang Bani dan yang ada di sini harus ikhlas ya kalau gadis pergi. Gadis tenang kalau semua yang gadis sayangi ada di sini. Tapi gadis harus pergi. Gadis gak akan pernah sakit lagi. Insya Allah. Tolong buka satu genteng yang di atas rumah Bang. Gadis gak bisa pulang." Seakan mengerti, Des pun naik ke atas dan membuka salah satu genteng di rumahnya. Seketika itu juga, tangis pun pecah. Gadis meninggalkan kami selamanya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Serentak terucap. Dari situlah aku tahu akan santet. Dari sinilah aku sedikit belajar dan pahami isi tentang hidup, untuk tidak berbuat zolim kepada sesama. Mulai dari situ, aku kenal cinta, namun juga aku kehilangan cinta itu. Mulai saat itu, aku ingin berjalan di jalan kebaikan. Hanya saja aku belum siap. Aku belum sanggup menjalani hari tanpa dosa, karena aku manusia, tempat khilaf dan salah. Jadikanlah pelajaran untuk semuanya, untuk berlaku baik dan buang jauh niat jahat untuk melukai orang lain. Sabar,
Ya, sabar. Itu yang kujalani untuk melupakan. Aku Bani, dan ini kisahku tentang cinta dan kehilangan, karena cinta itu hanya untuk cinta itu sendiri. Tunggu aku di kisahku dan Des yang sedikit somplak lagi di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam buat pecinta alam, dan salam untuk semuanya. Demikian cerita mistis yang pernah terjadi kepada Bang Bani dan Bang Des tahun 1998 yang lalu. Semoga bisa menjadi renungan untuk kita dan mengisi waktu sebelum tidur kalian. Bagi yang punya pengalaman serupa bisa ditulis di kolom komentar, atau kalau mau dibacakan bisa dikirimkan ke email yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, jangan lupa subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.